Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema usaha yang harus kamu lakukan jika benar-benar menginginkan mantan kembali jadi milikmu saat kamu sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengannya. Ini problem yang dihadapi oleh begitu banyak orang ya. Sangat mencintai mantan, sangat berharap agar bisa kembali bersama dengan mantan. Dari pagi, sore, malam, pagi, sore, malam lagi terus saja teringat dengan mantan, tetapi kita sudah tidak bisa lagi ketemu dia, tidak bisa lagi telepon, tidak bisa lagi chatting WhatsApp, Line, Telegram, dan seterusnya. Nah, maka apa usaha yang sekarang bisa kita lakukan agar mantan kembali dan menjadi milik kita lagi? Yang pertama, ya, tentu setelah mantan menutup semua celah bagi kita untuk bisa ketemu dengan dia, usaha yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Itu yang pertama ya. Dan selalu saya ingatkan bahwa berdoa ini sangat penting. Karena bisa jadi perpisahan itu adalah tanda bahwa kita tidak berjodoh dengan mantan. Ya. Tetapi kalau kita menginginkan mantan, takdir kita tidak berjodoh dengan mantan, itu tidak bisa berubah, tidak bisa diubah. Harus diterima, kecuali satu-satunya yang bisa mengubah itu semua adalah doa. Dari tidak berjodoh, takdir berubah jadi berjodoh, dan satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. Karena itu penting sekali kan untuk berdoa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Nah, karena itu saya katakan berdoa itu penting sekali. Karena bisa jadi perpisahan itu adalah tanda bahwa kita sesungguhnya ditakdirkan tidak berjodoh dengan dia. Tetapi selama kita masih mau berdoa, maka insya Allah takdir bisa berubah. Karena itu usaha yang pertama yang jangan sampai kita lepaskan adalah berdoa agar mantan menjadi jodoh kita. Yang kedua, untuk mempercepat mantan kembali kepada kita, ya, ada usaha yang harus kita lakukan juga. Ya, karena bisa saja terjadi takdir berubah. Takdir mantan berjodoh dengan kita. Tetapi kapan mantan kembali kepada kita, cepat ataukah lambat, itu sangat tergantung kepada usaha yang kedua yang kita lakukan. Apa itu usaha yang kedua? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, kalau takdirnya demikian, mantan ditakdirkan sekarang menjadi jodoh kita, tapi kapan kembalinya? Kembali kepada usaha kita.
Kalau kita mau mantan cepat kembalinya, maka kita harus berusaha. Tapi kalau kita usahanya minim, maka mantan akan kembali, tapi masih lama. Nah, kalau kita ingin mempercepat itu, maka kita harus mengetahui betul sifat dan karakter mantan itu seperti apa. Dan kita adalah orang yang paling tahu mantan itu sifatnya seperti apa. Ada orang yang matre, ada orang yang tidak matre, ada orang yang mendahulukan harta, ada orang yang mengedepankan cinta. Mantan ini kira-kira termasuk yang mana? Kalau mantan ini adalah orang yang mengedepankan cinta dan kesetiaan, pastilah mantan tidak akan pernah mengkhianati kita. Ya tidak? Sekarang kenapa mantan mengkhianati kita? Karena mantan adalah orang yang matre, yang ada di dalam pikirannya hanya apa-apa yang terlihat secara fisik, baik itu harta benda, penampilan fisik. Orang bisa punya penampilan fisik yang menarik, yang mempesona. Zaman sekarang juga butuh biaya yang tidak sedikit ya. Terlihat menarik karena pakaiannya mahal, terlihat menarik karena aksesorisnya mahal, terlihat menarik karena perawatan ke salonnya juga mahal. Nah, sehingga kalau sudah berhadapan dengan mantan yang matre seperti ini, maka kita tahu kan sekarang apa yang harus kita usahakan. Mantan akan tertarik kepada kita lagi. Mantan akan melirik kepada kita. Mantan akan penasaran dengan apa yang terjadi dalam hidup kita ketika dia melihat perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih mapan, ke arah yang lebih sukses ya. Saat kita menjadi sukses, saat kita punya banyak uang, saat kita kaya raya ya, maka disitulah titik balik dalam hidup mantan. Dari mengabaikan kita, jadi perhatian kepada kita. Dari menjauhi kita, jadi mendekat secara otomatis kepada kita. Karena orang yang matre, bagi dia cinta itu adalah harta. Kalau kita punya pengalaman bersama mantan, pada saat uang kita banyak, setiap hari dia mengatakan I love you, aku mencintaimu AA. Tetapi begitu kita tidak punya duit, tabungan kita menipis, kita mengeluh, bekerjanya tidak bisa maksimal, mantan mengkhianati kita. Maka rumusnya kan sudah kelihatan. Kapan mantan akan kembali datang mendekat sendiri kepada kita? Ketika kita sukses, ketika kita punya segalanya, kita punya harta benda, kita punya berbagai hal yang selama ini hanya bisa mantan bicarakan tanpa pernah bisa memilikinya. Maka sekarang kuncinya adalah kerja, kerja, dan kerja. Ya, karena manusia itu bisa kaya. Semua manusia diberikan kesempatan untuk bisa kaya selama dia mau bekerja. Semakin dia bekerja keras, semakin banyak rezeki yang bisa dia dapatkan. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Karena itu ayo semangat kita bekerja lagi ya, karena kita tahu persis bahwa ketika kita kaya, semua orang ingin dekat dengan kita, apalagi mantan. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.